Saleh. Saya punya suami. Tidak ada app ya, bukan diceritakan dijelekan ya. Kalau diceritakan dijelekan ditunda. Baik. Saya cuma minta solusi dari Buya. Suami saya sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak enak. Terutama memfitnah surjan saya. Gimana? Punya hubungan dengan laki-laki lain. Gimana? Suami saya menfitnah, mensuujon kalau saya punya hubungan dengan laki-laki lain. Baik. Dan suami saya itu perkataannya banyak yang merendahkan saya. Merendahkan. Iya. Baik. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Baik. Intinya suami saya cemburu. Saya selalu menasihati suami saya, termasuk kasih video-video Buya ke suami saya. Tetapi sampai sekarang tidak ada perubahan Buya. Baik. Kadang mengungkit-ungkit soal nafkahnya ke saya. Apa yang dia telah kasih ke saya diungkit-ungkit. Kalau saya minta tolong sesuatu, ada masalah dia ungkit-ungkit Buya. Gitu. Baik. Saya suka merasa nggak sanggup sama suami saya. Perkataannya yang selalu merendahkan saya. Saya suka mikir untuk mundur di rumah tangga ini. Tapi kadang saya mikir 2 kali melihat anak Buya. Dan saya nggak mau anak jadi korban Buya. Baik. Sikap saya bagaimana Buya? Menghadapi suami yang egois, yang keras, untuk dinasehati Buya. Baik, baik. Saya kadang suka ingin mundur, gak sanggup Buya. Itu aja Buya. Mohon solusinya Buya. Saya harus bagaimana? Apa saya salah kalau saya ingin mundur? Baik. Terima kasih Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kami tangkap bahwa ada cinta di dalam diri suami Anda kepada Anda. Dari kalimat yang Anda sebutkan, intinya adalah dia cemburu. Menduga Anda dengan laki-laki lain dan sebagainya. Dan mungkin ini yang perlu Anda cermati, betul bahwasanya yang tidak disukai oleh suami harus betul-betul Anda lakukan, Anda jauhi karena Allah. Misalnya, jadi kalau ada sebab tentunya, beliau mencurigai mungkin Anda pernah berkomunikasi biarpun sifatnya untuk kepentingan. Apakah jual beli atau yang lainnya? Mungkin bisa jadi itu menjadikan suami Anda adalah menduga-duga atau masanya prasangka karena kecemburuannya. Maka itu adalah poin positif. Artinya Anda sudahlah, jangan urusan dengan laki-laki. Pastikan Anda ada urusan dengan laki-laki. Itu yang akan menjadikan suami Anda diam-diam percayanya semakin meningkat. Tapi sudah tahu suami seperti itu, Anda juga nomor telepon laki-laki masih disimpan, mungkin terima, ngomong dan sebagainya. Ngobrolan dengan laki-laki. Nggak ada perlunya. Anda yang perlu jaga diri dalam sisi ini. Karena kita tidak tahu mana yang lebih dulu antara prasangka, antara kerasnya sang suami, sama prasangka buruk ini mana lebih dulu. Dan prasangka buruk kan sebabnya dari Anda. Anggap saja Anda tidak melakukan apa-apa, tapi ada sesuatu yang mungkin menurut Anda nggak apa-apa, tapi bagi suami Anda apa-apa. Ini yang harus Anda pahami. Jangan mengatakan, oh yang penting saya enggak. Oh enggak cukup, yang penting. Anda harus hindari itu. Saya berkata, istriku jangan hubungan dengan dia, jangan telepon dengan dia deh. Enggak, saya enggak apa-apa, enggak usah membantah begitu. Berarti ada sesuatu. Artinya harus paham sebagai seorang istri. Beruntung Anda suami Anda cemburu. Yang repot suami Anda membiarkan, na'udzubillah. Kamu udah pergi sama laki-laki sana, na'udzubillah. Anda punya suami cemburu, ada cinta yang bisa dirubah itu semua, yang bisa merubah semuanya menjadi kelembutan juga pada akhirnya. Baik, itu dari diri Anda, hindari dari sesuatu yang menjadikan suami Anda berprasangka buruk. Sebisa mungkin. Kemudian yang kedua, sifat keras itu kadang memang modelnya begitu, bukan karena orangnya keras. Tapi tidak ada cerita mukul. Merendahkan pun juga bisa jadi ada orang yang biasa dalam hidupnya itu guyonan. Bukan ngejek yang sesungguhnya.
Tapi permasalahannya adalah orang yang biasa dengan guyonan ketemu orang yang hatinya sensitif, ya tersinggung dong. Orang biasa dihidup dengan cara hidup yang hati-hati sekali, gak ada omongan. Kumpul sama kelompok santri yang biasa gojlokan sebagainya, habis dia nyungsep hatinya. Sensitif dia, sakit. Artinya mungkin suami Anda memang biasa hidup seperti itu dari keluarganya, yang mungkin biasa dengan ya gojlokan, atau anggap saja ya bahasanya bukan merendahkan yang sesungguhnya. Memang kulitnya hitam, tapi dibilang hitam juga nggak enak, cuman biasa guyonan. Cuman di saat dipindah ke Anda tersinggung lah, ini repot. Andanya harus punya ilmu kebal. Artinya begini, bagilah, itu kan memang model suamimu. Dirubah juga susah. Karena itu model suami, jangan ambil pusing. Itu tidak sesungguhnya ngomong begitu. Ngomong kasar, celekit, memang modelnya begitu. Anggap saja di rumah kita itu ada satu batu yang nongol di depan rumah. Batunya gede, cuma nongolnya itu betul-betul ganggu jalan kita. Batu nongol. Kita pindah juga nggak bisa. Ya kalau Anda cerdas ya cukup lah. Kalau pindah batu nggak bisa ya dibelokin saja lah jalannya. Nggak usah ribut tiap hari, tetap dilewati, wah batu ini, ngamuk-ngamuk kepada batu. Batunya gede, dipindah juga nggak bisa kok. Dirubah juga nggak bisa ibaratnya batu ini. Yang pandai adalah Anda menghindar. Sudahlah, kalau memang suami Anda modelnya begitu, ya sudahlah. Ambil enaknya saja nanti. Dirian nggak enak, jangan terlalu dengar-dengar. Iya, gitu saja. Nah, kalau itu ilmu kebal. Karena manusia juga memang di mana-mana ada manusia begitu. Kalau Anda ingin menikah dengan laki-laki yang nggak punya kesalahan, sampai mati pun nggak punya suami nanti. Ada kekurangan-kekurangan. Sebab cara mencintai orang itu berbeda-beda. Mungkin suami Anda mengungkapkan cintanya dengan cara berbeda. Sisi lain dia belum bisa nyanjung, bisa guyonan, ngolok dan sebagainya. Tapi ada cinta yang diungkapkan dengan cara sangat khusus yang mungkin Anda kurang bisa mencermati. Padahal perlu mencari-cari. Jadi setiap orang itu berbeda dalam mengungkapkan cinta dengan bahasanya cinta. Bahasa cinta itu beda-beda. Ada bahasa cintanya rayuan, kalimat mesra. Ada orangnya orang romantis seperti itu. Ada orang yang bahasa cintanya bahasa ngayomi. Jadi kalau tanya ke rumah itu bukan mengucapkan, bukan I love you, bukan ini, langsung bertanya gimana? Sudah beres semuanya? Dapur-dapurnya apa? Enak enggak semuanya? Tanya dulu. Maksudnya apa? Karena dia ingin bahwasanya rumah ini nyaman bagi dia. Yang ditanyakan barang, bukan istri tanya. Tanyakan barangnya, ininya. Kok saya nggak ditanya? Maksudnya kalau rumahnya enak kan kamu enak di dalamnya. Beda orang mengungkapkan cinta kadang-kadang. Jadi saya tidak tahu betul suami Anda model apa. Intinya, kalau memang suami Anda punya sifat semacam itu, Anda tambah. Anggap saja seperti tadi batu, hindari saja. Kalau dia ngomong kasar, sudah, iya bang, iya, makasih, sudah. Lupakan. Cari kalimat indah yang lainnya. Maka di saat Anda bisa seperti itu, Anda tidak punya reaksi pahit. Reaksi sedih. Karena reaksi sedih Anda menjadikan mereka semakin jadi nanti. Kalau Anda bisa menghindar dari itu, maka reaksinya nanti juga akan lembut pada akhirnya. Jadi Anda sendiri yang sekarang membuat Anda tabah. Pertama apa tadi? Anda harus menjaga dari prasangka buruknya. Kemudian Anda tabah, tidak perlu Anda. Jangan sampai berkeluh kesah, apalagi membalas dengan balasan emosi dari Anda atau wajah cemburut atau tidak. Ini Anda tetap tabah. Seolah-olah ya kayak batu tadi. Batu yang sudah nongol, dipindah juga nggak bisa, mending saya menghindar. Iya. Jangan membantah sedikit pun, karena membantah kepada suami juga menjadikan semakin keras. Bukan watak seorang wanita seharusnya seperti itu. Kemudian setelah itu adalah jangan, perceraian adalah bukan. Kalau nasihat masalah perceraian sendiri, saya pribadi, nasihat perceraian tidak gampang bercerai. Bukan itu permasalahannya. Setelah pasca perceraian adalah hal yang banyak. Bahkan sebagian wanita yang sudah tidak kuat dengan suaminya, kami selalu ingatkan. Ingat, setelah menjanda, setannya semakin besar. Banyak orang mau naudzubillah setelah menjanda, waktu masih punya suami dia biasa-biasa saja, ribut terus. Tapi setelah menjanda baru beberapa minggu sudah masuk wilayah zina. Kalau ingin menjanda, pastikan dia akan aman urusan pribadinya. Sebab kadang dengan suami punya masalah berat di otaknya sehingga mau hubungan seks pun hampir tidak kebayang. Tapi di saat menjanda plong, naudzubillah, ngelihat laki-laki semuanya seperti ganteng, tidak punya iman, zina sana sini. Zina adalah kehinaan, hati-hati. Hati-hati, jangan gampang dikit-dikit mengatakan zina. Bahkan kalau seandainya punya suami setiap hari nempelengin dia, kemudian memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak berzina, jauh lebih bagus daripada menjana lalu berzina, naudzubillah. Ya jangan sampai jadi suami yang suka nempeleng. Artinya menjanda itu berat. Kenapa? Biarpun baik kadang diganggu sama orang. Sebab laki-laki yang tidak punya iman, laki-laki fasik, oh dia janda. Pasti dia menginginkan.
Dia sudah tahu rasa. Dia macam-macam. Godaannya semakin besar, hati-hati. Kami ingatkan kepada siapa yang ingin menjanda, mau menjanda, mengarah kepada perjandaan. Hati-hati bahwasanya di balik itu ada tantangan besar urusan pribadi. Tidak segampang itu mendapatkan suami. Hati-hati. Zina hina di dunia. Takut pada Allah. Jangan mengarah ke sana. Urusannya pribadi Anda sebelum urusan anak. Kalaupun sudah terjadi perceraian, ingat, tidak boleh anak jadi korban. Broken home itu dalam wilayah yang bukan ahli iman. Ahli iman kalau bercerai tidak akan menjadi sebab permusuhan. Tasrih bi ihsan. Pisah baik-baik. Anaknya pun tetap diajari agar anaknya menghormati sang bapak. Bapak mengajari agar anak menghormati ibu. Kan indah dalam Islam itu. Itu saja. Tambahlah Anda. Insya Allah Allah berikan keindahan setiap